Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Yusratus, NIM 9321239919 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai secara rinci mengenai akhlak tercela dengan mengacu bahan buku ajar kelas 10 Akidah Akhlak, kelas 10 Madrasah Aliyah, kurikulum 2018, Kementerian Agama 2014. Nah, saya akan menuliskan mengenai akhlak tercela. Yang pertama yaitu hubud dunia. Hub artinya cinta, dunia adalah dunia. Jadi cinta pada dunia atau bisa dikatakan dengan rakus. Jadi orang tersebut menganggap bahwa harta benda adalah segala sesuatu dan bisa menentukan segala sesuatunya. Nah, ciri-ciri orang tersebut dapat dikatakan yaitu pelit. Jadi orang tersebut akan pelit akan harta. Kemudian dia akan mementingkan jabatannya karena dengan jabatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Yusratus, NIM 9321239919 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai secara rinci mengenai akhlak tercela dengan mengacu bahan buku ajar kelas 10 Akidah Akhlak, kelas 10 Madrasah Aliyah, kurikulum 2018, Kementerian Agama 2014. Nah, saya akan menuliskan mengenai akhlak tercela. Yang pertama yaitu hubud dunia. Hub artinya cinta, dunia adalah dunia. Jadi cinta pada dunia atau bisa dikatakan dengan rakus. Jadi orang tersebut menganggap bahwa harta benda adalah segala sesuatu dan bisa menentukan segala sesuatunya. Nah, ciri-ciri orang tersebut dapat dikatakan yaitu pelit. Jadi orang tersebut akan pelit akan harta. Kemudian dia akan mementingkan jabatannya karena dengan jabatan tersebut dia akan menghasilkan suatu harta dari hasil jabatannya tersebut. Jadi semakin tinggi dia akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu sifat hasad atau dengki. Jadi sifat hasad itu merupakan tidak suka akan kenikmatan orang lain dan akan tidak suka dengan kenikmatan orang lain dan berharap kenikmatan itu hilang dari orang lain tersebut. Nah, hasad juga bisa diartikan dengan dia itu tidak menyukai kenikmatan orang lain agar kenikmatan tersebut berpindah pada dirinya, itu juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai sifat ujub. Ujub berarti secara singkat yaitu kagum atau heran. Jadi apa yang dia miliki itu merasa lebih dari orang lain agar orang itu melihat dirinya itu kagum atau terheran. Seperti misalnya dia itu merasa memiliki fisik yang lebih baik daripada yang lain, entah itu lebih cantik atau lebih sempurna. Kemudian agar dia itu dipuji orang lain, oh kamu cantik sekali, kayak gitu semisal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sifat riya. Riya itu juga bisa diartikan iri, tetapi iri dalam riya itu pamer. Pamer itu artinya dia itu beribadah tapi bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Jadi istilahnya itu memamerkan ibadah dirinya, seperti aku mau sholat malam agar dipuji oleh temanku, biar aku dikira rajin beribadah. Jadi seperti itu. Nah, demikian merupakan penjelasan secara rinci atau secara singkat, secara garis besar mengenai akhlak tercela. Memang dari tujuan pembelajaran kurikulum 2016 ini memang guru tidak menjelaskan secara bertele-tele, tetapi murid yang akan aktif bertanya maupun berpendapat ataupun menyanggah. Nah, sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang dimana kompetensi itu lebih pada pengetahuan, dan sedangkan pada kompetensi dasar itu pada keterampilan. Nah, sesuai dengan proses pembelajaran yang terdapat di slide. Jadi proses pembelajaran itu dari pendahuluan, pelaksanaan, kemudian ada akhir dari pembelajaran. Nah, di dalam buku kurikulum dalam buku bahan
ajar guru akidah akhlak ini. Nah, khusus guru itu sudah ada perincian karena mengenai proses pembelajaran yang di kelas. Jadi nanti apa yang harus dilakukan guru sudah terdapat di dalam buku, mulai dari pendahuluan, mulai dari guru mengucapkan salam, kemudian guru memberikan review materi terdahulu dan seterusnya, kemudian melalui pelaksanaan pernah akhir dari suatu pembelajaran. Nah, mengenai pelaksanaan pembelajaran di sini dan di dalam kurikulum 2013 nanti murid melakukan suatu diskusi. Nah, dengan diskusi tersebut akan berkaitan dengan KI dan KD yang ada di dalam sebelum materi. Jadi KI KD tersebut sudah dipaparkan sebelum materi. Nah, karena berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, di sini di diskusi lebih mengarah pada pengetahuan. Jadi si murid itu akan memulai pembelajaran dengan mengamati, menghayati, maupun dengan berdiskusi dengan mengungkapkan pendapat-pendapat. Jadi bebas untuk berpendapat, kemudian memberi tanggapan, kemudian berpresentasi, menyampaikan suatu materi, kemudian kelompok lain yang akan menyanggah, memberikan pertanyaan. Nah, dari situ dapat kita lihat betapa saling kerjasamanya suatu kelompok. Selain itu juga bisa lihat dengan keterampilan dari masing-masing siswa tersebut, bagaimana cara memberikan pendapat, tanggapan, atau bagaimana siswa itu aktif dalam bertanya dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan tersebut, nah itu tadi ya, murid harus memang benar aktif. Jadi suasana di kelas tersebut bagaimana caranya bisa terus hidup, jadi tidak diam-diam. Nah, kemudian mengenai akhir suatu pembelajaran, nah di mana ini merupakan suatu tugas dari guru, di mana di suatu akhir pembelajaran nanti guru akan menambah materi yang belum dijelaskan atau materi yang masih dipermasalahkan. Kemudian nanti apabila ada murid yang masih bertanya, guru bisa menjelaskan kembali. Itu di sebuah akhir pembelajaran. Nah, di dalam buku ajaran tersebut juga sudah dipaparkan bagaimana cara menilai suatu murid. Di situ juga terdapat sistem penilaian. Nah, kemudian mengenai interaksi kepada orang tua. Nah, di dalam interaksi kepada orang tua tersebut sesuai dengan KD atau mengenai keterampilan siswa. Jadi bisa kalau di buku tersebut bisa dibuka dengan suatu buku penghubung antara guru dengan murid. Jadi dengan KD tersebut bisa dilihat perubahan sikap setelah mempelajari akhlak tercela tersebut. Semisal hubudnya. Nah, di anak tersebut apabila anak bisa dilihat dengan perubahan mereka, yang awalnya tidak mau memberikan, apakah dia mau memberikan sebuah permen atau gitu. Nah, jadi interaksi antara orang tua tersebut juga berperan dalam suatu pembelajaran, tetapi pembelajaran walaupun dari rumah, tetapi orang tua harus tetap mengawasi bagaimana perubahan sikap dari murid tersebut. Nah, kemudian itu merupakan bagian dari kompetensi dasar. Jadi apa yang dipelajari oleh murid tersebut apakah sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengenai itu merupakan isi dari bahan buku ajar akidah akhlak. Nah, untuk mengenai analisis, lebih baiknya menurut saya itu apabila guru itu menambahkan kuis atau suatu tanya jawab terhadap masing-masing siswa atau murid. Jadi murid bisa
ditunjuk, kemudian diberi pertanyaan, kemudian apabila dia bisa menjawab akan mendapatkan nilai. Kenapa begitu? Karena dengan nilai tersebut suatu murid akan lebih bersemangat dalam kelas, atau dia akan merebut, oh saya akan menjawab pertanyaan dan saya bisa. Nah, di situ dapat kita lihat bagaimana pemahaman siswa atau murid. Nah, di situ juga berkaitan dengan KI, kemudian KD dari materi tersebut. Apa buktinya? Dia akan memahami materi tersebut, kemudian dia juga memperoleh dari keaktifan dia. Jadi dia itu apabila diberi pertanyaan, gimana responnya. Nah, itu yang disebut dengan kompetensi dasar. Terima kasih atas perhatian kalian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.